Oke, yang berikutnya adalah BOD atau Biological Oxygen Demand. Nah, ini BOD ya. Jadi bakteri dan mikroorganisme lainnya itu menggunakan zat organik untuk makanan. Nah, saat mereka memetabolisme bahan organik, mereka akan mengkonsumsi oksigen, ya, sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana bahan organik ini kemudian akan dipecah menjadi energi yang lebih sederhana seperti CO2 dan H2O. Dan mikroba menggunakan energi yang dilepaskan itu untuk pertumbuhan dan reproduksi. Ketika proses-proses ini terjadi di dalam air, maka oksigen yang dikonsumsi itu adalah DO atau dissolved oksigen yang ada di dalam air. Nah, kebutuhan oksigen untuk melakukan proses-proses itu disebut kebutuhan oksigen biokimia atau biologi gitu ya. Ada yang mengatakan biokimia, ada yang biokimia. Nah, semakin banyak bahan organik yang ada di dalam air, maka semakin tinggi BOD yang terukur gitu. Biasanya seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa BOD atau kebutuhan oksigen biologi ini adalah banyaknya oksigen yang diperlukan oleh organisme pada saat pemecahan bahan organik pada kondisi aerobik. Nah, pemecahan bahan organik ini diartikan bahwa bahan organik ini digunakan oleh organisme sebagai bahan makanan dan energinya diperoleh dari proses oksidasi. Berapa waktu yang diperlukan untuk proses oksidasi bahan organik secara sempurna itu tidak terbatas. Nah, tapi perhitungan BOD itu biasanya dilakukan pada hari ke-0 dan ke-5 ya. Karena pada saat sampai hari ke-5 persentase reaksinya cukup besar, yaitu sekitar 70 sampai dengan 80% dari BOD total. Jadi hari ke-5 itu nanti akan diukur lagi DO-nya dan nanti akan ketemu nilai BOD-nya. Ya, nanti secara teknis akan lebih dijelaskan pada saat praktikum. Nah, apa peran BOD pada air? Ya, jadi BOD ini banyak dipakai sebagai salah satu parameter untuk menentukan kualitas air. Ya, air dikatakan baik jika nilai BOD-nya sekian, gitu, misalnya. Nah, selain itu kalau pada industri maupun baik industri akuakultur misalnya maupun industri apapun, ya, ini merupakan salah satu parameter wajib yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran. Karena apa? Jika terdapat banyak bahan organik di dalam air, maka nilai BOD pun akan besar. Artinya apa? Ketika BOD-nya besar, berarti bahan organiknya tinggi. Berarti mungkin tingkat pencemarannya juga tinggi, gitu ya. Nah, semakin tinggi nilai BOD, semakin besar jumlah bahan organik yang tersedia untuk bakteri pemakan oksigen. Nah, ini kan butuh banyak oksigen. Jadi nanti bahan organiknya tinggi akan memicu kondisi anoksia juga. Tidak ada oksigen karena oksigennya dipakai untuk melakukan proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ya gambarannya. Kalau kita lihat pada gambar ini, gitu, putih itu adalah oksigen, abu-abu itu adalah BOD, bakterinya itu yang hijau. Ya. Di situ bakteri akan memanfaatkan oksigen itu yang putih ya untuk mengkonsumsi bahan organik gitu ya, yang abu-abu itu. Nah, karena dimanfaatkan, lihat kita itu masuk ke dalam bakteri ya, maka oksigen kemudian berkurang. Kita lihat di sisi paling kanan oksigen tinggal 3 yang di luar itu kan. Nah, ini kurang lebih kurvanya ya, kurva BOD. Ini kenapa tadi BOD diukur pada hari ke-5.
Kita lihat di sini. Kalau lihat garis ini, maka kita melihat bahwa pada hari kelima ini adalah persentase paling besar terjadinya reaksi tadi ya. Kurang lebih 70 sampai dengan 80%. Jadi untuk mengukur BOD nanti dilakukan pengukuran DO di hari ke-0 dan hari ke-5. Nanti menggunakan rumus akan bisa ketahuan BOD-nya berapa. Nah, lebih seperti itu. Nah, ini dia. Bagaimana mengukur BOD? Bisa menggunakan metode titrasi. Tadi yang kita mengukur DO-nya gitu ya. Kemudian juga bisa langsung menggunakan probe gitu, seperti ini. Ya, lebih praktis. Jadi nanti ada proses dilusi di situ. Kemudian bisa juga dengan menggunakan respirometrik. Ini kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, berikutnya adalah chemical oxygen demand atau COD. Apa itu COD? COD adalah satu parameter yang juga digunakan untuk mengukur bahan organik ya. Nah, bahan organik yang seperti apa? Nah, kalau BOD tadi juga bahan organik, tapi bahan organik yang biodegradable atau dapat terdegradasi. Kenapa? Karena dilakukan oleh mikroorganisme. Nah, kalau COD ini semua jenis bahan organik, baik yang terurai maupun yang tidak dapat terurai gitu ya. Jadi yang biodegradable maupun yang non biodegradable. Kenapa dia mampu melakukan itu? Karena pada analisis COD itu yang digunakan sebagai oksidatornya adalah bahan yang oksidator kuat, yaitu kalium dikromat ya. Jadi semuanya akan teroksidasi. Ada asam sulfat dan nanti hanya dalam waktu 2 jam itu kita sudah bisa memperoleh hasilnya. Nah, kalau BOD tadi 5 hari, ini cuma 2 jam. Dan dia juga mampu mengukur semua kandungan bahan organik. Ya. Nah, jumlah oksigen yang diperlukan untuk oksidasi kimia bahan kimia organik maupun yang biodegradable maupun yang non biodegradable dengan memanfaatkan oksidator kuat, ini yang disebut sebagai COD. Nah, ini ya tadi, jadi apa bedanya BOD dengan COD? Jadi BOD dan COD adalah dua sifat karakteristik utama yang menunjukkan beban organik di suatu perairan, di mana ini dikaitkan dengan oksigen. Nah, tetapi perlu dipahami ya bahwa BOD ini mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh organisme aerobik untuk menguraikan bahan organik biodegradable. Sedangkan COD dia mengukur oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik yang biodegradable maupun non biodegradable dalam air melalui reaksi-reaksi kimia. Sehingga pada umumnya nilai COD ini lebih besar dari nilai BOD gitu ya. Kecuali jika memang tidak ada bahan organik yang non biodegradable. Di suatu perairan misalnya, katakanlah hanya ada bahan organik yang memang biodegradable, maka BOD dan COD nilainya akan sama. Tapi ini jarang terjadi. Yang umum terjadi ya COD pasti nilainya lebih tinggi dari BOD karena apa? Karena COD mengukur semuanya. Nah, itu bisa dilihat di sini ya. Jadi COD posisinya di sini karena dia mengukur ini dan ini yang degradable dan non biodegradable. Nah, ini secara lebih lengkap lagi perbedaan antara BOD dengan COD. Ya, saya ulangi lagi, BOD mengukur bahan organik yang biodegradable, COD yang non biodegradable. Nah, BOD ini kita menggunakan mikroorganisme yang mampu mengoksidasi. Kalau COD yang kita gunakan adalah bahan kimia, ya, tadi kalium kromat gitu ya.
Kemudian BOD akan dipengaruhi oleh keberadaan bahan beracun dan berbahaya. Karena apa? Karena kita menggunakan mikroorganisme. Jika keberadaan bahan beracun ini akan mengakibatkan gangguan terhadap kinerja mikroorganisme, tentu itu akan berpengaruh gitu ya. Nah, kalau COD enggak, karena semuanya hancur dengan oksidator kuat kita. Gitu. Nah, waktu pengukuran juga kalau BOD 5 hari, COD ini rata-rata 2 jam ya, bisa 2-3 jam. Cepat sekali kita bisa mendapatkan hasilnya. Kemudian untuk BOD akurasinya sekitar 10% gitu ya. Sementara kalau COD hanya 2%. Jadi memang dia lebih akurat. Nah, ini cara pengukuran COD-nya. Secara lebih lengkap juga nanti akan dijelaskan pada saat asistensi praktikum. Nah, yang terakhir adalah ionisasi. Ya, ionisasi dan perubahan senyawa di perairan. Apakah ionisasi itu? Jadi ionisasi itu merupakan satu proses di mana atom atau molekul memperoleh muatan positif atau negatif dengan mendapatkan ataupun kehilangan elektron. Mana ini seringkali bersamaan dengan perubahan kimia lainnya. Setelah ionisasi, atom atau molekul bermuatan listrik yang dihasilkan, inilah yang kita kenal sebagai ion. Ya. Misalnya ketika zat kimia tertentu ditambahkan ke air, natrium klorida misalnya, mereka akan larut. Mereka larut dan molekulnya terpecah menjadi ion negatif dan positif. Ini contohnya ya, NaCl, dia akan larut dan molekulnya terpecah menjadi Na+ dan Cl2-. Jadi proses pemecahan molekul menjadi ion positif dan ion negatif di dalam larutan itulah yang dikenal sebagai proses ionisasi. Ya, nah ini gambaran lebih jelas lagi dari proses ionisasi. Saya akan gambarkan di sini ya melalui struktur natrium klorida atau NaCl. Jadi NaCl ini adalah satu garam biasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini di laut banyak sekali. Nomor atom Na dan Cl itu masing-masing adalah Na11, Cl17. Artinya apa? Artinya bahwa atom natrium memiliki 11 elektron. Sedangkan atom klorin dia memiliki 17 elektron. Ya, pada orbit terluarnya gitu. Nah, ini digambarkan seperti ini ya. Kalau kalian ingat di mata kuliah kimia dasar ini pasti ada bagaimana susunannya seperti itu. Jadi atom Na ini hanya akan memiliki 1 elektron tunggal pada orbit terluar. Sedangkan Cl dia akan memiliki 8 elektron pada orbit terluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, harusnya 8 kan? Gitu. Ya. Nah, agar tetap stabil ya, agar stabil maka atom itu umumnya membutuhkan 8 elektron pada orbit terluarnya. Nah, dengan seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak stabil ya. Kalau tidak stabil itu artinya apa? Dia aktif secara kimia. Nah, ketika kedua atom ini disatukan, maka artinya Na akan kehilangan elektron terluarnya dan menjadi bermuatan positif ya. Karena apa? Karena sekarang lebih banyak memiliki proton ya daripada elektron. Sedangkan atom Cl akan mendapatkan lagi 1 elektron dan dia akan menjadi bermuatan negatif. Karena dia sekarang lebih banyak memiliki elektron dibandingkan dengan proton. Jadi negatif. Na positif, Cl negatif. Ya. Yang 1 tadi itu kalian lihat lari ke sana. Cl. Nah, jadi kedua atom ini memperoleh 8 elektron di orbit luarnya dengan menukar elektron ya.
Lihat di sini jadi dia 8. Ini Na juga menjadi 8. Nah, karena atom Na itu positif, kemudian Cl ini negatif, maka kemudian timbul gaya elektrostatis ya. Sehingga mereka kemudian akan bersama-sama membentuk ini dia NaCl. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Semoga bisa dipahami. Lalu kita lihat bagaimana atau mengapa senyawa ionik ya ini larut dalam air gitu ya. Jadi senyawa ionik ini dia larut dalam air karena molekul air menghidrasi ion ya. Seperti ini gambarannya. Lalu apa pentingnya sih? Nah, bagaimana terjadinya perubahan senyawa di suatu perairan? Ini silahkan didiskusikan oleh kalian. Ini PR-nya. Tadi kalian sudah mendengarkan banyak penjelasan. Ini saatnya kalian merefleksi, memikirkan dan mencari refleksi, mengeksplor. Apa sih ini maksudnya ya? Buat apa? Ya. Terus bagaimana sih senyawa-senyawa itu berubah di suatu perairan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.